Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kemarin kita udah bahas tentang wudu ya, seputar wudu dari mulai doanya, kemudian doa setelah wudu ya. Di antara itu semua yang paling penting adalah kita sebelum wudu itu siwak atau sikat gigi, kemudian baca bismillah, kemudian setelah selesai dari wudu berdoa. Itu yang paling ditekankan, yang paling penting ya. Kemudian setelah itu ketika masuk masjid dan keluar masjid ya. Masuk masjid Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya, baca selawat atau ta'awudz dulu, auzubillahi minasyaitonirrajim, ada hadisnya tuh ya. Kalau orang tanya, ente kok masuk masjid kok baca auzubillahi minasyaitonirrajim? Bukannya ya baca kalau mau ke hammam atau kamar mandi baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama, baik di kamar mandi baik di masjid ya, ada gangguannya, ada syaitannya. Kalau di kamar mandi ya gangguannya lain. Kalau di masjid gangguannya agar mengganggu kita jadi tidak khusyuk dalam beribadah dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita sama-sama baca, minta perlindungan dari Allah daripada gangguan syaitan yang terkutuk ya. Masuk masjid rahmat Allah, keluar masjid adalah fadlik ya. Fadl adalah keutamaan Allah. Nah sekarang bab membahas tentang ma yaqulu fil masjid ya. Bagaimana keadaan kita di dalam masjid, adab-adabnya dan bacaannya ya. Dikatakan di sini ya, Imam Nawawi mengatakan yustahabul iktsaru fihi min dzikrillah taala bit tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir wa ghairiha minal adhkar ya. Ketika masuk masjid tentunya yang pertama adabnya itu kita sholat 2 rakaat ya, ini namanya sholat tahiyatul masjid. Seandainya misalnya ada orang udah pada sholat, kita mau sholat zuhur ke masjid. Pas kita masuk masjid, orang udah pada sholat zuhur ya. Nah kita ikutin orang tersebut sholat zuhur ya, dalam niat kita sholat zuhur ya, sembari digabung dengan tahiyat masjid ya, nggak apa-apa. Tahiyat masjid boleh digabung dengan yang lain ya, mau digabung sama sholat duha boleh, mau digabung sama sholat zuhur boleh, mau digabung sama sholat yang lain boleh niat ya. Nah, kemudian disunahkan ketika masuk masjid itu kita memperbanyak zikir kepada Allah, baca Quran dan mengaji, yakni mempelajari ilmu agama dan lain sebagainya. Karena masjid itu diperuntukkan untuk hal-hal tersebut. Di dalam sabda Nabi, hadis riwayat Muslim, innama buniyatil masajid lima buniyat lahu. Ya, kata Rasulullah, masjid itu dibangun sebagaimana dia dibangun untuknya. Maksudnya gimana ya? Masjid itu untuk apa? Untuk sujud kepada Allah dan untuk menyebarkan syiar Islam. Ya. Oleh karena itu nggak boleh masjid diperuntukkan yang lain. Ya. Bahkan ya dulu zaman Nabi ada seorang Badui, seorang Arab yang masih jahil, dia nggak tahu masjid itu hanya untuk sholat dan untuk ta'lim di situ. Nah, dia akhirnya selesai sholat ya, dia kencing di masjid. Di masjid itu dulu kan belum ada kamar mandi, kencing kamar mandi, jadi dia ke pojokan, kemudian dia kencing di situ. Ya, ini Badui kencing di dalam masjid. Sahabat yang lain yang seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Khalid udah paham ya, dia orang sahabat nggak terima hal tersebut sebab mereka alim. Tapi ketika sahabat mau bawa, Rasulullah cegah jangan ya jangan dulu, biar dia habiskan dulu buang air kecil ya. Subhanallah ya. Jadi Rasulullah masih melihat banyak hal. Ketika sahabat yang lain udah gerah lihat ini orang kencing dalam masjid, tapi Rasulullah hentikan dulu sampai dia selesai, biar dia keluar sendiri. Kemudian Rasulullah berkata kepada
orang tersebut, inna hadhil masajid la tasluh li syai' min hadzal baul wala qadar. Sesungguhnya masjid ini enggak layak untuk hal-hal yang seperti kamu lakukan tadi, yaitu kencing di masjid atau membuang kotoran di masjid. Hanya saja masjid ini diperuntukkan untuk sholat dan untuk ta'lim. Bagaimana? Ya, kita lihat bagaimana dakwahnya Nabi SAW. Enggak dimarahin, tapi dikasih tahu. Rasul tahu itu orang Badui, orang nggak paham, ya, makanya dia diam dulu. Nah, kemudian kenapa katanya hikmahnya yang lain, kata ulama, kalau seandainya sahabat diangkat itu orang, yang ada nanti najisnya kemana-mana malahan. Udah biar najisnya di satu tempat itu selesai, kemudian itu orang keluar. Nah, kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil ember. Ariku bilma, siram pakai air. Saya bersihkan najisnya tersebut, siram pakai air. Dulu belum ada ubin, masih tanah, ya. Masih tanah, masjid cuman bangunan, ininya tanah, paling ada tikar di bagian depannya itu ada hasir namanya. Tikar kalau zaman itu sekarang. Ya. Nah itu, lihat bagaimana dakwahnya Nabi SAW. Ya, oleh karena itu masjid itu adalah rumah Allah yang diperuntukkan untuk ta'lim dan untuk sholat dan lain sebagainya. Maka nggak boleh yang lainnya, ya, nggak boleh yang lainnya. Dalam artian nanti kita bahas hukum jual beli di dalam masjid, hukum mencari barang hilang di dalam masjid, ya. Nah, kemudian di sini dikatakan juga wayam bagi lil jalis fil masjid ayyan wal i'tikaf. Ya, seyogianya sunnah bagi orang yang duduk di masjid dia niat i'tikaf. Jadi ketika kita duduk di masjid, nawaitul i'tikaf. Itu aja deh. Saya niat i'tikaf di dalam masjid. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu adalah al-lubthu fil masjid. Kita berdiam diri di masjid biniyati ta'abbud, dengan niat kita diam itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita duduk dan bergerak di masjid dihitung pahala. Nah, kalau kita nggak itikaf nggak dihitung pahala. Okay. Bahkan sebagian mazhab Syafi'i mengatakan kalaupun kita lewat aja di masjid, masuk masjid aja kita boleh niat i'tikaf, ya. Walaupun cuma lewat. Nah, ini sebagian ulama Syafi'i berpendapat seperti itu. Bagaimana dikatakan Imam Nawawi, bal qala ba'du ashabina yasihhu i'tikaf man dakhala al-masjid maran wa lam yamkuth. Ya. Sah i'tikaf barang siapa yang lewat masjid cuman lewatin saja. Dia enggak diam. Ya, enggak diam, enggak duduk diam di masjid. Sebab kan ya masjid mayoritas ulama kita Syafi'i mensyaratkan kalau mau i'tikaf tuh kita harus duduk diam. Walaupun 5 menit lah istilahnya, 1 menit, 5 menit, asalkan kita di situ diam. Yang kalau lewat doang jalan, nyari orang, nyari temen, tadi masih di masjid, apa dia udah keluar ya, nah itu nggak boleh i'tikaf. Tapi kalau katanya sebagian ulama lagi berpendapat, ya minoritas ulama berpendapat boleh walaupun cuman lewat. Maka seyogianya kita ambil aja seperti itu. Kita masuk masjid, kita niat i'tikaf. Ya, walaupun kita di situ kagak sholat tahiyat masjid, ya, agar kita dapat pahala, ya, agar kita dapat pahala. Juga di masjid di situ juga disyariatkan kita disunnahkan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar yang ada di masjid tersebut. Ya, jadi kalau ada Al-Quran tergeletak di bawah, maka kita ambil, ya, kita ambil. Gak bisa kita ambil, kita suruh orang ambil, ya, hakada. Ya, dan juga kita juga berbuat baik di masjid. Itulah adab-adab di dalam masjid, ya. Nah, bagaimana kalau orang yang nggak sempet tahiyat masjid, masuk masjid nggak sempet tahiyat masjid, karena misalnya mungkin lagi banyak orang, penuh masjid lagi pada berzikir, atau memang udah waktunya ngajar, maka diganti dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Ya, salaf kita mengatakan 4 kali bacaan itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 4 kali bacaan tersebut adalah pengganti daripada kita tahiyat masjid 2 rakaat.
ya. Nah itulah adab-adab kita di dalam masjid. Kita masuk masjid, kemudian kita niat i'tikaf, kemudian tahiyat masjid 2 rakaat, ya, salat namanya salat tahiyat masjid 2 rakaat. Kemudian kita melakukan zikir atau kita baca Quran, ya, atau kita mengaji, ya. Sebagian ada orang masuk masjid buat tidur, ya. Ala kulli hal, ya bagus deh daripada dia ya nggak di masjid, ya. Ala kulli hal, ya, kita nggak larang, cuma itu bukan adabnya masuk masjid untuk tidur, ya. Nah, sebab masjid bukan diperuntukkan untuk menginap, untuk tidur, gitu. Tapi zaman sekarang jangan kita larang kalau orang mau ke masjid mau gimana aja, jangan larang. Sebab orang zaman sekarang itu lebih jauh dari masjid. Maksudnya artinya yang jauh walaupun rumahnya dekat masjid, gitu. Ya maksudnya orang sekarang itu sulit untuk ke masjid. Makanya kalau dia ke masjid biar kata untuk tidur udah biarin aja udah. Ya biarin dia tidur di masjid udah biarin. Ya jangan dilarang. Sebagian ada yang larang soalnya. Ya, Anda pernah nemuin satu masjid nggak boleh anak kecil masuk masjid, nggak boleh orang tidur di masjid, ya. Kalau mau masuk masjid, walaupun bawa HP, HP-nya dimatikan, gitu. Ya itu bagus, itu semuanya, ya. Yang HP dimatikan ya betul, ya mengganggu kekhusyuan. Tapi dia terlalu berlebihan sampai anak kecil nggak boleh masuk masjid. Di zaman Nabi pun anak kecil masuk masjid, ya. Tidur di masjid di zaman Nabi pun ada beberapa sahabat tidur di masjid, ya, tidur di masjid, ya. Jangan dilarang, ya. Nah, kemudian Imam Nawawi mengatakan menjelaskan tentang bab bagaimana kita harus mengingkari dan kita harus apa ya kalau bahasa Indonesianya nyumpahin, ya. Nyumpahin. Sebenarnya nyumpahin itu terlalu kasar, ya, sebab kalau bahasa Arabnya itu da'a ala itu bahasa Arabnya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia nyumpahin, ya. Maksudnya bukan mendoakan yang baik, gitu, kepada orang yang teriak-teriak di masjid mencari barang hilang. Ini banyak juga disalahpahami. Ada orang mengatakan nggak boleh nyari barang hilang di masjid. Nah, nyari barang hilang di masjid boleh. Yang nggak boleh itu teriak-teriaknya, ya. Yang syudu dhalatan fil masjid, bukan yatlubu dhalatan fil masjid. Dalam hadis yang syudu itu artinya apa? Teriak, ya, teriak. Sebab ntar kita lihat nih hadisnya nih, ya. Sebab ada satu orang Arab, dia kehilangan onta, dia teriak, siapa yang bisa datengin kepada saya onta saya? Siapa yang bisa datengin kepada saya onta saya kasih uang, ya. Nah itu yang diingkari. Kenapa? Karena teriakannya dia tersebut mengganggu orang-orang yang di dalam masjid, ya. Jangan diteriak. Kalau mau cari barang di masjid tanpa kita teriak, ya. Kalau ada teman misalnya satu, ya, teman yang kita kenal dengan dia, kita mengatakan ke dia nggak apa-apa. Nanti lihat nggak barang aneh hilang di sini. Ya, yang nggak boleh itu teriak, ya. Atau kalau sekarang itu masjid biasanya ngumumin barang siapa yang kehilangan barang maka datang ke kantor masjid, itu nggak apa-apa. Ya, di sini dikatakan, diriwayatkan dari hadis, ya, Imam Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddahallahu alaih fa innal masajid lam tubna lihad, ya. Barang siapa yang mendengar seorang laki-laki dia teriak, ya, yang syudu teriak, ya, teriak mencari barangnya yang hilang, ya, di dalam masjid, maka katakanlah kepada dia la raddahallahu alaih, semoga Allah tidak mengembalikan barangnya kepadamu. Nah, ya, itu kalau kayak kita nyumpain, gitu, ya. Nah, istilahnya kalau kata kita apa? Nah, hilang deh tuh barang, hilang gitu. Nggak balik, barangnya nggak balik.
Kenapa final masjid lam tubna lihada katanya? Karena masjid itu bukan dibangun untuk mencari barang hilang tersebut. Mau cari barang hilang di pasar. Apalagi zaman Nabi masjidnya ya, zaman Nabi masjidnya kecil dan nggak banyak sudut-sudut, nggak banyak tiang-tiang. Ya masjidnya di zaman Nabi itu kalau mau cari barang di situ ya dia tinggal cari aja, nggak perlu teriak-teriak. Kalau zaman sekarang mungkin masjid banyak yang besar-besar, ya kan, besar-besar, terus banyak ukiran-ukiran, banyak sudut-sudut, banyak laci-laci. Kalau dulu zaman Nabi masjidnya cuma kotak, udah kotak, terus ada dindingnya ya terbuat dari kayu-kayu pohon kurma, kemudian atasnya pelepah kurma, udah gitu doang. Ya, nggak pakai sudut ini itu, nggak ada. Nah dia nyari barang hilang di masjid ya dengan cara teriak-teriak, maka kita katakan doa seperti itu ya. Di dalam riwayat lain malahan dikatakan ya ada salah seorang laki-laki dia teriak di masjid, manda'a ilayyal jamal ahmar, siapa yang bisa mengembalikan kepadaku untaku yang warna merah, maksudnya unta yang mahal ya. Maka Nabi, maka Nabi bersabda, la wajadta, kamu nggak dapati di sini, ya, kamu tidak mendapatinya. Nah, di sini kamu tidak mendapatinya di sini. Innama bunyatil masajid lima bunyatna. Hanya saja masjid itu dibangun sebagaimana dia diperuntukkan, yaitu untuk sholat. Ya. Ada juga seorang Arab datang ke masjid. Dia punya unta hilang di luar, di jalan, cuma dia nyarinya ke masjid gitu. Sebab di masjid itu kan banyak orang-orang yang lagi pada berzikir dan sholat, jadi dia pikir mungkin ada yang nyari, ada yang tahu gitu. Akhirnya dia masuk masjid, dia bilang kayak begitu, siapa yang bisa mengembalikan unta merah, padahal untanya, atau kalau kayak kita sekarang mobilannya, siapa yang tahu, siapa yang lihat mobilannya di sini, padahal hilang mobilnya di luar masjid ya. Dia ke masjid semata-mata untuk istilahnya mungkin ada yang tahu nih orang masjid. Nah itu bukan adabnya ya, bukan adabnya kita mencari barang yang hilang walaupun di luar masjid dengan cara teriak-teriak ya. Nah, kalau hilang di masjid, misalnya jam tangan atau tas atau apa, cari. Bukan berarti nggak boleh cari, sebab ada pemahaman yang bilang nggak boleh nyari barang di masjid lah. Ini salah. Yang nggak boleh itu adalah teriak-teriak di masjid. Walaupun hilangnya di luar masjid, tapi dia masuk ke masjid, dia ngumumin barang dia hilang, itu nggak boleh. Ya, kecuali kalau panitia masjidnya yang ngumumin. Barang siapa yang kehilangan barang, maka datang ke kantor masjid. Nah, itu nggak apa-apa ya, itu nggak masalah ya. Begitu juga kalau dagang ya, idza ra'aitum may yabi aw yabda fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratan ya, wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhalatan faqulu la raddallahu alaihi. Barang siapa apabila kalian melihat seseorang yang jual beli di masjid, jual barang, beli barang di masjid, jualan di masjid ya, maka katakanlah kepada dia ya, semoga engkau tidak dapat untung. Gak dapat untung, gak berkah itu, gak dapat untung dagang di sini ya. Apabila engkau melihat orang yang lagi nyari barang tadi di masjid, maksudnya adalah mengumumkan kehilangan barang di masjid ya, maka katakanlah la raddallahu alaihi ya, semoga barangmu itu tidak dikembalikan ya. Nah, itu adab di masjid, itu aja nggak boleh, apalagi nyolong, kan begitu ya. Nanti kalau ada di masjid kemudian ada misalnya jam tangan apa ya, teriak aja nyari jam tangan yang hilang, nggak boleh, apalagi kita curi. Berarti kalau di masjid itu adabnya kita sholat, kita ibadah. Nah kalau seandainya ada jam tangan hilang ya kita kasih ke panitia masjid. Adapun sebagian masjid malahan bikin kotak, itu lebih ya, itu juga keliru. Dia bikin kotak seperti kotak kaca gitu, isinya jam ya. Dipajang itu jam, ditulis barang siapa yang kehilangan jam tangan maka
ini jamnya di sini nih, ya maksudnya dicari. Ya orang sembarangan tinggal pilih aja nih jam mana nih. Ya, bukan begitu caranya. Dalam bab fikih ada namanya sukoto, barang hilang. Barang hilang itu kalau kita menemukan barang hilang seperti di masjid misalnya atau di mana, kita kasih ke orang tersebut yang panitia, jangan dikasih tahu. Nah, kemudian dikasih tahu barang siapa yang kehilangan jam misalnya atau kehilangan handphone, maka datang ke panitia. Jangan dikasih tahu spesifikasinya, ya. Nanti ada orang datang baru ditanya, hilang handphone apa, hilang jam apa, warna apa, ya. Nah, kalau dia menyebutkan spesifikasinya benar, maka betul dia itu si pemilik barang, ya. Oh misalnya hilang handphone Oppo, ya, Oppo F11 misalnya, warna biru. Oh iya, kasih lihat. Ini kodenya gimana? Nih kasih tahu kodenya. Ya. Oh berarti benar ini orangnya yang punya. Ya. Kita punya prasangka kuat, ini yang punya berarti betul. Bukan handphonenya dipajang. Yang punya handphone ini ya silahkan datang ke kantor buat ngambil gitu. Ya. Ada seperti itu di mana ya? Lihat masjid tuh dia punya jam-jam dipajang. Ya bukan dipajang, ditaruh yang atau dikasih pengumuman di mading masjid, barang siapa yang kehilangan jam tangan atau handphone datang ke kantor misalnya. Ya, baru ke kantor ntar ditanya jam apa, warna apa, ya baru. Ya, itulah adab-adab di dalam masjid. Jadi di dalam masjid itu tidak boleh kita bukan mencari, ya, berteriak atau mengumumkan barang yang hilang. Ya, mengumumkan kehilangan. Ya, alhamdulillah. Ya. Bagi orang yang punya barang, ya, bukan memberitahu lain, ya. Mengumumkan mencari barang yang hilang sama memberitahu ada kehilangan barang itu beda, ya. Memberitahu kehilangan barang itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau mencari barang yang hilang dengan cara mengumumkannya, meneriakannya, itu nggak boleh, ya. Nah, itu adabnya dalam masjid. Atau juga jual beli di dalam masjid juga nggak boleh, ya. Adapun jual beli di luar masjid, nah, itu kata ulama, ya, di situ ada yang mengatakan, ya, jikalau di luarnya itu masih daerah pelataran masjid, ya, itu makruh hukum, nggak dianjurkan. Tapi kalau udah di luar masjid, di pinggiran masjid misalnya, itu bahkan ada yang ulama mengatakan menganjurkan, ya. Kalau udah sampai luar masjid, malahan ada yang mengatakan menganjurkan, yustahab, ya, menganjurkan untuk hal tersebut, berdagang di luar, ya, luar. Nah, kalau masih di lapangan area masjid makruh. Tapi kalau di luar, udah keluar pagar masjid, udah keluar, malahan dianjurkan, ya, berdagang di pinggiran seperti itu, ya, berdagang di daerah situ. Nah, ya. Gitu juga ada orang kalau zaman dulu itu dia bersyair di masjid, ya, bersyair di masjid. Kalau zaman kita sekarang kayak nyanyi di masjid. Kalau zaman dulu orang bersyair di masjid, ya, biasanya orang Arab zaman dulu mengeluarkan syair dengan kata-kata yang kelebihan atau kebohongan, ya. Kayak kita itu berpantun, menyanyi di masjid, hal-hal yang nggak penting dah di masjid, itu juga bukan adabnya. Kalau ada orang yang seperti itu, malahan diajarkan, dikatakan di sini man ra'aitumuhu yunshidu syi'ran fil masjid faqulu lahu faddallahu fa. Barang siapa yang kalian lihat dia itu bersyair di masjid, bersyair, bernyanyi kayak kita sekarang berpantun di masjid, maka katakanlah kepada dia faddallahu fa 3 kali. Maksudnya adalah semoga gigi ente ompong, ya. Maksudnya masjid itu bukan diperuntukkan untuk itu, ya. Jadi kita harus menghormati masjid, ya, menghormati masjid,
masjid itu diperuntukkan untuk ibadah dan syiar-syiar Islam di situ, ya, seperti ta'lim dan lain sebagainya, ya. Tapi Rasulullah udah mengatakan nanti di akhir zaman masjid itu dibina bukan untuk aslinya, ya. Dibangun masjid bukan untuk tujuan aslinya. Ada hadisnya, ya, dikatakan dalam akhir zaman, ya'ti fi akhir zaman rajulun yattakhidul masjid syawari. Nanti datang di akhir zaman seorang laki-laki itu menjadikan masjid itu kayak sebuah jalan, kata Nabi. Cuma sebuah jalanan doang. Ada lagi hadis Nabi, idza zayyanatil masajid, ya, fantaziris sa'ah. Apabila masjid itu kamu lihat udah diukir-ukir, udah dibagus-bagus, udah dihias-hias, maka tunggulah kiamat sedikit lagi, kata Nabi. Karena di zaman Nabi nggak ada masjid dihias. Di Hadramut juga masjid nggak ada dihias, nggak ada dihias di Hadramut masjid, ya, putih doang, udah putih, wala ada tulisan kaligrafi, wala ada hiasan, wala ada ini itu. Nah sekarang udah ada emas, ada ini, ada itu, ya, hilang kekhusyuan di dalam masjid, ya. Kalau di Hadramut putih, wa khusyuk, alhamdulillah gitu, sholat di sana subhanallah lain gitu, ya. Kalau kita ke Ba'alawi, misalnya Masjid Ba'alawi, Masjid Segaf, Masjid Ali Drus, tarim-tarim ke masjid, ya, semuanya masjidnya putih, nggak ada hiasan, wala ada kaligrafi, kecuali Masjid Al-Hawi. Masjid Al-Hawi itu pun karena baru, yang hias, ya, Habib Isa Al-Haddad itu dari Singapura, ya, dibangun baru, diperbesar, ada hiasan kayak di sini masjidnya, ya. Tapi masjid aslinya Imam Haddad punya kecil, itu nggak ada hiasan di situ, ya. Nah, ditambahkan, tapi masjid yang aslinya tetap dikasih kayak pagar, nah, ya, itu tetap untuk menandakan nih masjid aslinya sebesar ini. Cuma dilebarkan lagi, diluaskan lagi, baru dikasih hiasan. Itu doang satu, daerah Al-Hawi. Lainnya daerah-daerah lain masjid nggak ada, wala hiasan, wala apa, putih aja udah semua, ya, putih semua, udah nggak ada hiasan dan yang lain sebagainya, ya. Wahakata di zaman sekarang memang agak jauh daripada yang namanya sebagaimana masjid yang dimaksud di dalam syariat. Ini diperuntukannya juga udah sekarang udah buat macam-macam, ya, ala kulli hal. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ustaz, maaf deh. Nggak apa-apa. Mengenai masjid, kalau ada yang memperebutkan menjadi wakil atau pengurus, itu bagaimana gitu? Karena kan memang sekarang banyak yang masuk Ustaz tadi, ya, dipergunakan untuk yang lain. Nah itu sampai mereka itu berusaha untuk menjadi pengurus di situ, ya kan? Nah itu gimana katanya? Itu dia. Sekarang begini kan, kalau orang mau jadi pengurus, ketua, wakil, penanggung jawab, dia tahu nggak tugasnya apa? Kalau dia tahu tugasnya apa, itu kan sangat berat. Siapa yang mau jadi pengurus? Kenapa berebutkan gitu? Sampai ada salah satu ustadz atau kiai berkata, zaman sekarang nih masjid dimanfaatkan gitu, diambil manfaat. Kotak amal. Belum lama ada satu orang di daerah Jakarta Timur juga, nggak sebutin daerah gitu, ya. Ada yang nanya, Habib, gimana Habib kalau hukumnya orang udah wakafin masjid nggak ikhlas, bisa nggak dibalikin lagi wakafnya? Yang wakafin masih hidup, dia punya tanah, dia wakafin jadi masjid, tapi dia jadi ketua di situ, dia jadi dan lain sebagainya. Intinya mungkin mau komersilin, ya, mau memanfaatkan.
Setelah jalan beberapa tahun, kurang lebih 5-6 tahun, diganti ketuanya, jangan dia. Kenapa? Karena ada satu jamaah bendahara ini waktu bulan puasa dia coba masukin kotak amal 100.000 duit 100.000 aja. Dites gitu. Dites 100.000-an. Nah, kemudian masih ada. Tes lagi taruh 100.000. Masih ada, dites lagi taruh 100.000, hilang. Pas seminggu dibuka bendaharanya kotak amalnya, pelaporannya nih uang yang masuk 5.000-an, 2.000-an, 10.000-an. Yang ini tanya, nggak ada yang nyumbang 100.000-an? Wah nggak ada, kalau 100.000-an mah susah itu ke mall gini. Padahal dia masukin 100.000-an, wah ketahuan ini. Berarti ada yang curi ya, sebab kan pas dibuka dihitung nih ada 100.000-an kok nggak ada katanya. Nggak tahu nih katanya nggak, paling gede duit 10.000-an katanya. Akhirnya ganti ketuanya ini itu nggak ikhlas, dia nggak ikhlas ya di dalam mewakafkan. Tanya gimana hukumnya Ustaz, apa boleh itu nggak ikhlas terus jadi rumahnya dia lagi? Aneh bilang ya percuma. Kalau dia nggak ikhlas, pahalanya nggak dapet, tanahnya juga nggak dapet. Karena yang namanya sesuatu tanah udah diwakafkan, udah jadi milik Allah, udah selamanya, udah bukan punya kita, udah pindah ke pemilikan. Sama kayak kita menghadiahkan, kita punya misalnya pulpen, kita hadiahkan ke orang lain, udah bukan punya kita. Terus kita mau minta balikin, nggak bisa. Udah sepenuhnya punya orang tersebut, ya, udah dihadiahkan. Itu juga barang yang udah dibeli, ya, udah dibeli dan udah sah, ya, udah nggak ada khiyar lagi, udah nggak ada syarat lagi, nggak ada aib, nggak ada apa. Terus kita mau balikin lagi gitu. Kenapa balikin? Nggak, aneh duitnya butuh, aneh nggak butuh misalnya handphone ini, aneh ya nggak bisa. Barang yang udah dibeli, ya udah nggak bisa dikembalikan lagi, ya, sebab udah jadi akad, udah jadi kesepakatan, ya. Nah ini orang ya merugi, pahalanya hilang, tanahnya hilang juga. Nah itu dia, orang berebut jadi ketua, jadi wakil zaman sekarang, ya. Nah itu dia. Zaman dulu ketua wakil ditunjuk dia nggak mau. Zaman sekarang berebut jadi ketua sama wakil ada apa kan gitu? Di mana aja? Pesantren, masjid, baru-baru ini pesantren tuh nggak benar gitu kan, lagi marak beritanya tuh. Ya kuliah emang udah deket akhir zaman ya, madrasah, barang wakaf dijadiin apa namanya pasar, yayasan pendidikan udah 100 tahun lebih berjalan, sekarang jadi pasar kan begitu. Ya, wakaf masjid jadi kafe, ada tadinya masjid jadi kafe. Udah zamannya udah. Ya ini kejadian sama anu nih Ustaz. Jadi alhamdulillah Umi itu kan ninggalin tanah. Jadi wakaf. Wakaf. Akhirnya jadi semakin gede karena ada yang ikut wakaf. Ya, tanah Umi itu. Terus anu balikin lagi. Kami tetap sepakat yang gede ini kita tetap wakafkan, gitu ya. Kan? Nah ini si pengurus sampai tetap pengen ditunjuk sampai nawarin purus. Wah, iya. Begitu. Jadi kita lihat ini bukan ikat yang baik kan gitu kan? Iya, karena duit masjid itu masya Allah subhanallah kencang duit masjid tuh. Makanya katanya sedekah paling afdol itu ke ulama. Sedekah yang paling afdol ke ulama yang benar ya. Kalau ulama sekarang juga banyak orang tertipu, talabus, maksudnya tersamarkan nih ulama apa bukan. Sebab orang awam kan ngelihat ulama dari apanya? Dari pakaian, dari penampilan, kan begitu. Ya, padahal ulama ya mereka dilihat dari akhlaknya dan dari bagaimana hidupnya mencontoh ke Rasulullah, ya, dan dia guru-gurunya dan lain sebagainya dah kita tahu. Ulama itu sedekah paling afdal ke ulama. Kenapa? Banyak alasannya.
Salah satunya hartanya udah insya Allah udah pasti ya, walaupun nggak yakin istilah 90% lebih terjamin dari yang namanya keharaman ya. Begitu ya sedekah sama orang fakir miskin di jalan, nggak taunya dibeliin rokok kan begitu padahal dia buat makan susah kan begitu. Tapi alhamdulillah bukan kita ngajarkan suzon ya, sedekah nggak apa-apa, tetap sedekah. Cuma ini lagi membicarakan yang lebih afdol sedekah itu kemana. Yang kedua ya, ulama itu dia lebih tahu yang lebih maslahat dibawa kemana ini. Ya, artinya kalau memang ya ada fakir miskin juga dibagikan. Yang ketiga ya, mereka para orang-orang soleh ya, insya Allah sudah dijamin ya kedermawanannya. Kalau kita lihat habaib kita dulu, kiai kita dulu, nggak ada yang namanya pelit, mereka dermawan. Habib Umar bin Hud Al-Attas, Habib Abdul Qadir Al-Haddad, mereka dermawan, sangat-sangat dermawan ya. Dan mereka tahu ya, dan sampai sekarang masih ya, beberapa orang miskin datang ke rumah untuk ya, minta sedekah dan lain sebagainya ya. Banyak yang seperti itu ya. Tapi banyak juga sekarang orang yang berkedok ulama, sehingga orang sedekah kepada dia, akhirnya dia untuk memperkaya dirinya sendiri. Tapi ulama yang benar-benar dia takut akan hal itu ya. Dia hidup qanaah, kecukupan, maksudnya dia qanaah itu apa ya? Qanaah itu maksudnya merasa cukup udah. Dia nggak butuh sama yang lain udah. Ya udah merasa cukup. Itu udah susah, kita cari orang-orang seperti itu udah susah. Ya susah. Ulama su itu apa? Ulama su artinya adalah ulama yang buruk ya, ulama yang buruk. Ulama su, ulama yang tidak benar, ulama yang buruk. Su itu artinya keji, buruk. Abang pernah cerita dulu kan, dia suka sering cerita tentang agama. Nanti katanya kalau udah akhir zaman ada banyak ulama. Banyak, betul. Akhir zaman betul banyak ulama su. Ya, nauzubillah min dzalik, ulama su. Ya, beristiazah dari ulama su. Kita lihat, kita ceritakan guru kita itu Habib Abdul Baharun, masya Allah itu. Ya. Kita dulu sekolah di Hadramut, ya, itu kuliah nggak gratis, ya, nggak bayar, makan ditanggung, tempat tinggal ditanggung, semua ditanggung. Pokoknya kata Habib Baharun, ente tugasnya belajar aja di sini, nggak usah mikirin yang lain. Padahal beliau tanggungannya itu buat utang, ya, utang listriknya, utang bayar apartemennya, flatnya, sama utang bayar makanannya itu benar-benar numpuk. Sampai kata Kiai Mahfud yang di Pacet, ini kalau orang biasa udah gila ini, saking ratusan miliaran gitu utangnya, apalagi pas perang itu dibekukan dana dari Saudi. Dan nggak ada istilahnya penghasilan yang masuk untuk kuliah gitu. Tetap Habib Baharun nggak nyuruh anak buat bayaran, pokoknya belajar aja. Sampai suatu ketika beliau itu jual, dikasih mobil beliau jual buat biayain anak bukan anak dia, anak orang lain yang belajar. Rumahnya dijual, jualan gas istilahnya. Sampai ya orang pada bingung, dikasih mobil lagi, nggak dapat sehari dijual mobilnya buat biayain anak-anak lain sekolah. Akhirnya sekarang orang ngasih tempat tinggal. Habib Baharun nggak punya rumah, nggak punya mobil, cuma rumahnya besar, itu bukan rumahnya, orang kasih tinggal, suratnya dia yang pegang, jadi nggak bisa dijual sama Habib Baharun. Ya, sama mobilnya juga dikasih pegang, surat-suratnya nggak dikasih pegang Habib Baharun. Ya. Nah, sampai suatu ketika di dapur itu pernah ditelepon sama Habib Baharun, ditelepon dapur matbah, ya kita bilangnya matbah, dapur bahasa Arabnya matbah. Anak-anak semua udah makan, kata. Udah Habib, semua udah makan roti. Oh, ada roti-roti sisa nggak? Ada roti sisa, roti Perancis gitu, makanya yang roti panjang tuh itu biasa anak-anak misahin ujungnya sama ujungnya karena keras. Ya, jadi tengahnya doang kalau kita roti yang panjang tuh. Ya udah bawa ke sini semuanya.
buat apa Habib udah bawa ke sini. Itu kata orang matbah sampai nangis. Habib Baharun beserta keluarganya, anak istrinya makan roti itu dicelup sama air. Rektor, sekelas rektor ya, gitu semua nangis. Ya, maksudnya ada orang seperti ini. Kalau kita lihat senyum terus, nggak ada yang namanya kayak beban. Ya, padahal makannya kayak begitu sisa-sisa. Ya, ada makanan nasi sisa bekas murid. Ya, bawa di nampan, bawa di plastik, bawa sini, diangetin lagi di rumah makan itu. Sisa-sisaan. Habib Baharun pernah waktu ya ada anak yang khidmat di rumahnya, kemudian beliau tamu itu pulang deh. Nah, sisa-sisanya nih anak baru yang khidmat di rumahnya buang makanan. Sama anaknya ditegur, jangan dibuang katanya. Kenapa? Abah kalau lihat bakalan marah nih. Jangan. Itu bekas-bekas tamu nanti sisain taruh di plastik. Kita udah terbiasa makan bekas-bekas tamu itu. Padahal alimnya luar biasa. Bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa, hafal Quran, hadis bisa, hafal hadis. Ya. Itu baru ulama yang benar-benar hebat ya. Wa mukasyif ya, kasyaf beliau. Masya Allah. Dan senyumannya kayak nggak ada beban. Padahal kita lihat aja kayak begitu. Makan sisa, berapa banyak hal baru puasa. Ya, maksudnya menahan laparnya. Tidur juga kita nggak lihat tidurnya kapan, ya. Itu kita masih nemuin orang-orang yang seperti itu, masya Allah, ya. Itu baru, ya. Bagaimana? Masih kalau Hadramut, ya, itu masih ada. Ya, benar-benar kita lihat, nah ini memang seperti yang digambarkan bagaimana perangai Rasulullah SAW. Ya. Ya, rektor sekelas rektor ada fotonya di HP kita. Guru-guru yang lain itu murid-muridnya beliau dan beliau jalan di belakang mereka semua, nggak di depan. Ya, sama seperti kalau kita baca hadis, wa yamshi khalfa ashabihi wa yaqulu khalli zahri lil malaikatil ruhaniyah. Rasulullah begitu juga. Jalannya sama yang lain sahabatnya. Sahabat suruh Rasulullah, ya Rasulullah di depan, biar kita kawal. Enggak, udah biarin. Aneh lebih suka jalan di belakang. Ente jalan aja. Jalan bareng-bareng sama rombongan, di belakang, di tengah-tengah rombongan, di belakang rombongan. Wah, kata begitu. Makannya sama udah. Kalau kita ngelihat yang seperti itu tuh kita kayak malu sama diri kita. Ya, beliau bisa mencontoh sama Rasulullah. Ya, tidurnya juga, udah tidurnya bisa. Sekelas rektor. Bahasa Inggrisnya lancar, awalnya udah sampai ke London, ke Malaysia, kemana, ya, ke Mesir. Anak-anaknya bukan orang miskin, anak-anaknya kaya semua, banyak anak-anaknya. Ada yang jadi pengusaha di Dubai atau di mana, banyak. Begitu, hidupnya benar-benar nggak dipedulikan untuk dunia sama sekali, nggak ada yang ngumpulin ini. Gamisnya itu aja. Nah, pertama kali Al-Fagir ketemu beliau, Al-Fagir kasih kue dari Indonesia. Atau beliau, ente makan aja kue kalau ente mau, nggak Habib, buat Habib. Oh ya udah, syukran jazakumullah khair. Maksudnya kalau ente kepengen ini makan aja katanya. Apa namanya, mungkin ente kepengen rasain kue katanya. Enggak, oh ya udah gitu. Ya, cuma walhasil. Kue itu dibawa ke Jakarta. Hah? Dibawa dari sini. Iya, kue waktu itu ya, kita bawa, kita kasih. Biar cobain. Terus katanya baru katanya ente mungkin lebih kepengen sama kue ini katanya. Ente makan aja katanya. Enggak, kita ini main hadiah. Ya udah, syukran jazakallah. Yo, ada, alhamdulillah kita punya guru seperti itu, sehingga kalau kita tuh lagi ngajar, lagi dakwah, terkadang kita malu kalau seandainya enggak seperti beliau mencontoh gitu. Alhamdulillah yang namanya, ya kan katanya yang namanya ilmu itu bukan dari buku, tapi dari orang, dari sosok gitu. Kita melihat sosok yang seperti itu, sehingga alhamdulillah kita mencontoh. Gimana Syekh kita, Syekh Muhammad bin Ali Baudun, Syekh Abdullah Baharun, begitu. Jadi istilahnya kita udah melihat orang seperti itu, kita mencontoh orang seperti itu. Nah, kalau gurunya nggak mencontohkan seperti itu, ya bagaimana muridnya mau mencontohkan gitu? Dia tahu paham Al-Quran, dia tahu paham, dia banyak paham khilaf pendapat ulama,
dia tahu 4 mazhab. Tapi yang kita butuhkan itu sosok sehingga kita melihat sosok bagaimana makannya, bagaimana dia mengorbankan dirinya sendiri demi orang lain dan lain sebagainya. Itu yang kita lihat. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Ya, sampai seperti itu. Allahu a'lam. Sampai situ. Sekarang kita masuk ke bab fikihnya. Ya, bab fikih. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita udah bahas yang namanya apa? Rukun wudu ya. Kita katakan rukun wudu kemarin ada 6. 4 dari Al-Quran, 2 diambil dari hadis dan pemahaman Al-Quran. Yaitu basuh muka, tangan sampai siku, usap sebagian kepala, basuh kaki sampai mata kaki. Kemarin kita udah bahas ya. Ya, yang 2 diambil dari pemahaman hadis dan lain sebagainya, yaitu niat dan tertib. Ya, jadi niat basuh muka sembari niat wudu, mengangkat hadas kecil, basuh tangan sampai siku, kepala dan kaki. Udah. Ya, kumur-kumur, masukin air ke hidung, kuping, apa itu semua ya sunnah ya, bukan wajib. Bukan rukun. Nah, sekarang kita membahas tentang syurutul wudu. Syurutul wudu, syarat wudu ya. Nah, ini syarat wudu ini dikatakan oleh Imam Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah ada 8. Syarat wudu ada 8. Tapi yang paling penting dari syarat wudu sebetulnya adalah terbebasnya tidak ada sesuatu yang mencegah air sampai ke kulit. Itu yang paling penting pertama. Syarat wudu adalah tidak ada sesuatu yang mencegah air sampai ke kulit. Misalnya ada cat atau ada saltip, lem, atau kalau ya cat rambut itu hati-hati tuh ya. Udek atau cat rambut, kalau mau mewarnai rambut atau mengecat rambut itu mesti dilihat dulu ya. Ini bahan cat rambut ini apakah dia mencegah air sampai ke rambut atau ke kulit? Dia bahannya apa? Dia seperti cat apa enggak gitu ya. Mesti dilihat ada halal MUI apa walhasil dibaca dulu deh, dilihat deh. Itu biasanya ada tuh ya. Nggak boleh sembarangan ya. Make up ya, kalau mau wudu make upnya dilepas ya, sebab ya make up ada yang dia nggak mencegah ya, waterproof istilahnya ya. Hati-hati, itu mesti dihilangin dulu baru wudu. Karena kalau misalnya dia wudu ada make up nggak sah, karena dia bukan kena kulitnya, dia terhalangi oleh make up tersebut. Itu yang itu syarat yang paling penting. Dan dari sesuatu ya, tidak ada sesuatu yang mengubah air sampai ke kulit ya. Contohnya ya bedak misalnya, bedaknya tebal. Bedak itu kan nggak mencegah air ke kulit karena bedak itu luntur. Tapi dia itu bisa mengubah air sehingga bukan namanya air lagi, tapi ya air bedak misalnya. Sebagaimana kita nggak boleh wudu dengan air teh. Air teh itu kan asalnya air putih, cuma dikasih teh, jadi berubah airnya air teh kan begitu. Adalah air putih kan gitu, tapi terkontaminasi dengan daun teh sehingga warnanya coklat, maka nggak boleh kita wudu pakai air teh ya. Atau sabun misalnya kita pakai Biore atau apa sabun muka, terus kita langsung cuci muka sekalian niat wudu, nah maka nggak sah. Kenapa? Karena airnya itu berubah menjadi air sabun. Sebagaimana kalau kita ada gayung air terus kita kasih sabun, ada air sabun, kita wudu pakai air sabun, nggak sah dalam mazhab Syafi'i ya. Allahumma kecuali dalam masalah perubahan ini sedikit, masih ada sisa-sisa sabun sedikit, sisa-sisa bedak sedikit, itu nggak masalah ya. Atau teh yang sangat sedikit, kalau kayak kata orang dulu tuh, kalau kata guru kita kayak teh kondangan gitu. Teh kondangan zaman dulu bening banget ya, itu nggak apa-apa tuh dipakai wudu ya. Dia tehnya satu,
orang zaman dulu ya, pakainya berapa liter tuh airnya, ya teh kondangan. Nah sisanya syarat wudhu yang lain ya bisa kita insya Allah udah terpenuhi. Yang pertama, syarat wudhu yang pertama adalah Islam. Syarat wudhu Islam, maka nggak sah wudhunya orang kafir. Orang kafir ya mau masuk Islam, dia wudhu dulu ya, kemudian dia baru mengucap syahadat di depan hadapan banyak. Nah, dia wudhu lagi untuk sholat ya, jangan langsung sholat. Tapi ala kulli hal kalau emang dia langsung syahadat kemudian wudhu, diulang lagi syahadatnya, diproklamirkan, ya dia udah Islam namanya. Ala kulli hal orang kafir nggak sah wudhunya. Nggak sah wudhunya karena syarat wudhu yang pertama adalah Islam. Ya sebab berkaitan dengan niat. Ya orang kafir nggak niatnya kemana, sedangkan kita orang Islam niatnya lillahi ta'ala. Ya Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz. Apa itu tamyiz? Apa itu tamyiz? Tamyiz itu, Tamyiz itu anak ya. Tamyiz kata ulama biasanya umur 7 tahun. Startnya umur 7 tahun sampai terus ke atas. Kalau udah bisa, ulama mendefinisikan tamyiz berbeda-beda. Ada yang bilang udah bisa istinja sendiri, cebok sendiri, makan sendiri, nggak perlu minta dicebokin, nggak perlu minta disuapinin. Nah itu udah tamyiz. Intinya dia udah paham omongan, udah bisa mengetahui yang benar sama yang salah. Kan kalau anak umur 4 tahun kita kasih tahu, dia malah main-main. Kita kasih tahu jangan, dia malah begitu kan gitu, dia malah mengerjakannya. Ya, saya suruh dia cebok sendiri belum bisa gitu. Kita suruh dia makan sendiri masih mungkin belum terlalu bisa. Dia lapar, dia masih ngomong sama kita mau makan gitu. Umur 7 tahun, udah 8 tahun biasanya anak lapar dia ambil sendiri makan. Tamyiz. Maka kalau wudhunya anak yang umur 5, 6, 4 tahun belum tamyiz nggak sah, belum jadi imam. Tapi kalau umur 8 tahun, 7 tahun dia udah tamyiz, dia udah boleh jadi imam. Anak kecil laki-laki umur 7 tahun, 8 tahun udah tamyiz, ya udah akalnya udah boleh lah, udah boleh sempurna lah istilahnya, udah bisa diomongin, dia udah boleh jadi imam. Ya. Ada yang bilang gimana Bib kalau belum sunat? Ya. Nah, masalah sunat di sini kata ulama, ya kita berimam sama orang yang belum sunat itu makruh. Makruh. Nah kan ada najis, ya najisnya dihilangkan. Kalau ada najis berarti nggak sah. Ya. Nah, di sini maaf, kalau sunat itu kan belum sunat dia kan ada masih daging lebih. Nah itu ya mesti dihilangkan kalau mau sholat. Ya, mesti dihilangkan kalau mau sholat. Kotoran yang misalnya dia habis buang air kecil, masih ada yang nyangkut kotoran di daging lebihnya tersebut, maka mesti dihilangkan setiap kali mau sholat, dibersihkan. Sebagaimana kita bersihkan dari yang namanya istinja atau yang namanya buang air kecil kita cebok gitu. Ya, kalau yang udah sunat udah nggak perlu bersihkan lah, ya emang udah bersih, ya nggak ada yang nyangkut lagi. Tamyiz. Yang ketiga, syarat wudhu yang ketiga adalah naqa anil haid wan nifas. Anil haid wan nifas. Suci dari yang namanya haid dan nifas, bersih dari haid dan nifas. Orang yang haid atau orang yang nifas nggak sah wudhunya, ya. Maka kalau dia mau sah wudhunya, dia mesti suci bersih dari yang namanya haid dan nifas, ya. Kata Siti Aisyah, kapan sucinya? Kata Siti Aisyah, hatta takhrujal qaswatul bayda, sampai benar-benar bersih. Kalau dicek pakai kapas, ditaruh ya di kemaluannya, kapasnya itu warna putih, ya. Kalau masih ada kuning di kapas, ya, atau masih ada flek, itu masih belum bersih, ya. Sampai benar-benar bersih maknanya kalau ditaruh, ditempel, kemudian dilepas, itu kapasnya warna putih, ya. Maksudnya nggak ada yang nempel flek atau warna kuning.
Ya. Ya. Islam tamyiz naqanil haid wan nifas wa amma yamna usul al ma wa amma yamna usul al ma ila al bashar. Ya. Dan suci bersih dari yang mencegah nyampainya air ke kulit yang tadi kita bahas. Nah, ini yang paling penting nih. Ya. Dan yang ketiga wa amma yughayyirul ma. Dan dari apa-apa yang bisa merubah air. Ya. Kenapa Anda bilang dua ini syarat yang paling penting? Ya, yang lain insyaallah Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas insyaallah kita sudah mengetahuinya dengan sendirinya gitu. Ya, nah, dan insyaallah kita semua ya muslimin. Terus yang keenam wal ilmu bi fardiyatihi. Wala ya'taqid fardhan min furudiha sunnah. Ya'taqid fardhan min furudiha sunnah. Sunnah. Yang al-ma'ut tahur. Nah, yang keenam syaratnya ilmu bi fardiyatihi. Kita tahu, kita yakin wudu itu wajib. Nah, insyaallah kita paham. Sebab emang ada beberapa pemahaman yang Al-Fakir pernah nemuin juga udah lama, berapa tahun, mungkin ada 10 tahun yang lalu gitu. Ketika sebelum Al-Fakir ke Hadramut, Al-Fakir sholat sama orang ini. Kemudian Anda tahu dia nggak ada wudu gitu. Karena Anda tahu dia batalnya kita tahu. Kemudian ketika sholat dia langsung sholat. Anda bilang nanti nggak wudu dulu, dia bilang wudu itu sunnah katanya. Sholat yang wajib. Nah, ini orang seperti ini, kalaupun dia wudu nggak sah, karena dia meyakini wudu itu sunnah. Beda sunnah sama yang wajib. Seseorang meyakini kewajiban, dia ada paksaan dalam dirinya. Tidak seperti seseorang melihat itu sunnah. Karena dia itu, ya apalagi zaman sekarang, sunnah itu dianggap remeh kan. Maksudnya dianggap remeh boleh ditinggalkan. Pemahaman orang sekarang sunnah boleh ditinggalkan kan gitu. Nggak dosa. Ya, nggak dikerjakan nggak dosa. Kalau orang zaman dulu menganggap sunnah ini sunnah sesuatu yang harus dikerjakan. Ya, ilmu bi fardiyatih itu insyaallah kita juga udah paham deh. Ya. Wala ya'taqid fardhan min furudiha sunnah, dan juga enggak beriktikad, berkeyakinan fardu daripada fardu wudu, rukun wudu tadi yang 4 atau yang 6 ya, yang 4 atau yang 6 tadi anggotanya 4 itu sunnah. Ya, seperti ada orang misalnya mengatakan basuh atau wudu itu cuman basuh muka sama tangan kayak tayamum. Nah, ini kalau dia wudu dia enggak sah dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena ya itu lagi, dia nggak ada jazm bin niyah, nggak ada kekuatan di dalam niat dia, ya. Dia sekarang wudu basuh muka sama basuh tangan aja dia anggap dia sah. Berarti kalau dia basuh kepala sama kaki dianggap itu sunnah. Sewaktu-waktu dia misalnya terburu-buru cuma basuh muka tangan aja sholat, ya. Sama seperti kita sekarang kan kumur-kumur, kita tahu kumur-kumur atau masukin air ke hidung itu kan sunnah. Ya, berarti kan kalau kita mau tinggalkan kumur-kumur atau masukin air ke hidung kan kita boleh aja meninggalkannya. Ya, nah kita tahu wajibnya cuma basuh muka, tangan, kepala, kaki, selesai udah sholat. Nah, ini orang seperti ini ya, orang yang meyakini fardu daripada fardu wudu sunnah, dia nggak sah wudunya dalam mazhab Syafi'i. Dia harus meyakini fardunya itu semua fardu. Nah, kalau orang awam dia meyakini semuanya fardu. Dia kira wudu itu ya udah satu paket, sekalian kumur masukin mesti 3 kali itu nggak masalah. Orang awam itu nggak masalah. Yang masalah kalau ada orang meyakini fardu daripada fardu wudu itu sunnah. Dan nggak ada ulama yang bilang fardu wudu cuma basuh muka sama tangan, nggak ada sama sekali. 4 mazhab, 10 mazhab, 50 mazhab nggak ada. Sebab dia jelas Al-Quran
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Orang-orang yang beriman kalau pengen sholat basuh muka, wajah, tangan sampai siku, ya, kepala, usap, kaki sampai mata kaki. Udah 4 tuh udah benar jelas di Al-Qur'an, nggak bisa dikutak-atik, nggak bisa diubah. Udah ada dalilnya, udah jelas di dalam Al-Qur'an. Maka kalau ada orang mau dia dokter atau dia apa, sebab ada ya masuk YouTube apa ya, dokter dia bilang basuh wudhu itu cuma muka sampai tangan. Ya. Yang terakhir adalah ma'ut tahur, airnya mesti bersih, suci mensucikan. Ini udah jelas ya. Keluar dari air suci mensucikan tuh air najis atau air teh, itu bukan air suci mensucikan ya. Makanya dia bilang yang paling penting dari syarat wudhu itu 2 sebetulnya ya. Sesuatu yang mencegah masuknya air sampai ke kulit dan yang merubah air ya, apapun, mau dia make up, mau dia cat rambut, mau dia kuku, kutek ya, apapun ya, pacar itu nggak mencegah ya, pacar nggak mencegah. Kalau air yang kena matahari itu nggak apa-apa, itu makruh aja, musyamas namanya kalau dalam bahasa Arab. Air yang udah terkena matahari makruh, itu pun kata ulama kalau airnya itu berada di tempat yang terbuat dari besi. Sebab kalau itu pun di negeri yang panas seperti negeri Hadramut. Kalau di Indo sih nggak kenapa-napa. Kalau di Hadramut itu dari air kerannya aja kita bisa masak telur. Saking panasnya, ente megang ini melepuh. Panas, emang panas. Nah, itu waktu terik jam 1, jam 2. Di Hadramut tuh jam 7 pagi, kayak di sini mungkin jam 1, jam 2 siang lagi panas-panasnya. Makanya aneh pas baru pulang dari Hadramut ke kelurahan bikin KTP. Jam 1, jam 2 siang keluar jalan kaki ke kelurahan. Umi heran, ente panas-panas jam segini kenapa nggak pagi aja? Ah, panas, aneh bilang. Aneh pikir mendung nih, kok hawanya mendung mulu. Sebulan aneh merasa nih mendung mulu. Apa kacamatanya? Aneh bilang enggak. Ini kok mendung? Aneh bilang kok mendung mulu ini? Apaan mendung? Ini panas ya. Aneh bilang nih kalau di Hadramut nih jam 1 nih jam 7 pagi baru. Jam 6 jam 7 matahari baru keluar. Di sini kira panas enggak sama sekali. Apalagi jam 2 nya jam 1 di sono. Ya, sampai 50 derajat. Sampai lebih 50 derajat lebih. Tuh, panasnya. Dingin banget. Sampai 0 bisa 0 atau 1 derajat. Cuacanya ekstrim di sana, kering, gurun soalnya. Panas. Dingin banget. Dingin sampai kulit bisa pecah, ya. Nah, kalau di negeri sono baru makruh. Kalau di sini air panas kena matahari nggak makruh. Kenapa kata ulama? Sebab kalau pakai air yang panas seperti itu di negeri yang panas, tambahan tempat penampungan airnya terbuat dari besi, maka air tersebut terkontaminasi bisa menyebabkan sakit kulit. Kata ulama seperti itu. Ya. Kan besi kan kalau kena panas apa dia? Kayak ya bereaksi ada partikelnya mungkin yang ditaruh di atas. Kayak ini juga kayaknya bereaksi. Enggak sih, kalau di Indonesia enggak katanya. Ini ada kejadian aneh waktu saya pergi haji. Saya juga kan ilmunya ya memang masih muda waktu itu kan pergi haji. Nah, jadi ada teman dia sedang head itu waktu mau ambil yang 40 terus keramas, terus dia pergi ke masjid. Gimana terus? Udah kita larang tapi nggak boleh ya. Iya. Enggak, sekarang dia mandi keramas dulu, mandi apa ya gitu kan. Kalau dipikir Pakai mandi sholat wajib itu yang arba'in itu. nggak boleh. Masih nggak boleh. Ada pun haji, ibadah haji ketika di haid itu yang dicegah itu cuman tawaf aja, masuk masjid sama tawaf nggak boleh. Sisanya sa'i ketika haid nggak apa-apa, wukuf ketika haid nggak apa-apa. Sebab wukuf nggak disyaratkan kita yang megang wudu
atau suci dari hadas besar atau kecil. Sa'i juga. Tapi tawaf masuk masjid kita mesti dalam keadaan berwudu, maksudnya suci, terbebas dari hadas kecil atau besar. Makanya ketika nggak boleh itu makanya dia nggak paham, dia jahil ya. Nggak boleh. Ada lagi yang lebih parah, dia waktu haji haid udah ihram, udah niat ihram, udah terus dia udah pulang gitu. Maksudnya dia pikir dia nggak boleh haji, jadi dia nggak tahu, dia di hotel aja terus dia pulang. Nah, itu bagaimana? Itu dia masih ihram jatuhnya. Ihram tuh ada larangan-larangan di dalam ihram. Maka kalau kita mau keluar dari ihram kita harus tahallul namanya. Itu nanti kayak sholat. Sholat istilahnya kita udah takbiratul ihram. Takbiratul ihram berarti kan kita dilarang perbuatan yang di luar sholat, makan, minum, nggak boleh. Kita khusus ke sholat. Nah haji ketika kita ihram niat haji itu ada larangan. Di antaranya nggak boleh misalnya bersubuh, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh ukur sampai nanti selesai, namanya tahallul. Istilahnya kalau sholat tahallul itu salam udah baru boleh ngomong lagi, boleh makan lagi, boleh minum lagi, masuk kepada ibadah, keluar dari ibadah. Gitu juga haji, masuk ibadah dengan ihram, niat, keluar dari haji dengan tahallul. Jadi akhirnya sampai Indonesia belum tahallul. Nah, ya makanya itu muskilah itu. Ya, itu masalah besar. Intinya emang mesti tanya. Ini gimana nih saya haid ini? Siti Aisyah aja tanya sama Nabi kan, saya haid. Oh ya udah tungguin sampai selesai haidnya baru tawaf, selesai baru tahallul, syukur, inian kurban, udah selesai haji. Ada tahallul yang pertama tuh selesai. Nggak boleh. Ya Allah, sian ya. Ada pertanyaan lagi? Ada dosa. Kalau dari jumlah air, ada ini nggak salah. 20 lah ya. Ini udah pernah bahas belum? Belum. Air itu kalau kita mau bersuci itu syaratnya air yang suci mensucikan. Nggak dilihat dari air sedikit atau air banyak. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada air sedikit air banyak itu untuk apa? Untuk kalau terkena najis, beda hukumnya. Ya. Ada air sedikit, ada air banyak. Air banyak itu dikata 2 kulah. 2 kulah itu 216 liter. Itu namanya 2 kulah. Ini termasuk air banyak. Atau kalau misalnya kolamnya kotak, itu 60 kali 60 kedalaman 60. Di kedalaman 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, 6 kali 6 36 kali 6 216 liter. Kenapa? Kalau air banyak kayak begini, kejatuhan najis, darah, atau kita wudhu di situ, itu nggak kenapa-napa. Maksudnya dia kalau kejatuhan najis, dia nggak menjadi najis kecuali berubah warna, rasa, bau. Ntar kita pretelin lagi. Kalau air yang sedikit, segayung, kita punya air 1 ember, boleh nggak dipakai wudhu? Boleh. Cuma jangan kita masukin tangan kita atau ke situ, ya. Tapi kita ambil keluar tangan kita jadikan gayung. Kalau memang nggak ada gayung, kita jadikan tangan kita sebagai tutupan. Kita ambil airnya dari ember tersebut, kemudian kita basuh muka di luar ember tersebut. Juga kita ambil untuk basuh tangan. Kita ambil untuk basuh tangan, terus kita ambil keluar gitu. Intinya wudhunya di luar ember. Tapi kalau seandainya airnya gede, kolamnya misalnya 1 meter, ya gede. Nah kita mau basuh di situ, ya mau masukin tangan kita, kaki kita ke situ nggak apa-apa. Lagi kolam renang, ya boleh, ya langsung aja di situ. Itu juga nyuci pakaian, nyuci pakaian yang ada najis misalnya. Nah, kalau kayak di kolam renang, bajunya kita rendam, kita kucek-kucek, nggak apa-apa, asalkan airnya yang nggak berubah warna, rasa, bau. Itu nanti kita jelaskan lebih detail lagi dan ya setelah bab ini.
ya Ustaz. Kalau air laut gimana? Air laut nggak apa-apa. Oh, gitu. Air laut suci udah. Suci. Ya mau bisa maaf babi satu truk ditaruh ke air laut nggak jadi najis air laut. Ya, air laut nggak jadi najis. Yang sering jadi masalah mungkin kalau di kamar mandi kita ada kloset, itu kan kadang-kadang kan kita ragu gitu. Kenapa ya klosetnya? Kan kita kan karena kan nggak di dekat dengan kloset, Oh, waktu kita berwudu ada. Kalau maksudnya kalau mandi kan biasanya jadi satu proses. Nggak apa-apa yang dulu di sebelahnya di kerannya, nggak masalah, cuma makruh aja. Waktu ya. Makruh. Kalau ada kamar mandi itu sekarang yang ini kloset, terus kayak ada pembatasnya gitu Iya, lah. iya. Terus sebelahnya shower. Nah itu malah nggak makruh malah. Pembatas. Iya kayak ada pembatas ya, untuk membataskan antara yang untuk buang hajat sama yang untuk wudhu. Tapi kalau jadi satu nggak apa-apa, cuma makruh. Ya. Selagi kita buang air besar atau kecil, kita siram, maksudnya kita hilangkan najisnya. Ya, selagi itu nggak ada bau, nggak ada warna, nggak ada rasa. Ya rasa tentunya kita nggak dituntut untuk merasai. Ya, maka suci. Kamar mandi nggak ada bau yang dari lantai misalnya, bau pesing misalnya. Nah, berarti kalau ada bau pesing ada najis, maka kita guyur ke arah lubang, hilang bau pesingnya, udah suci. Kamar mandi itu suci, udah jangan ragu, ya suci, ya, bersih lagi suci. Kita injak itu nggak apa-apa, ya. Atau warna ya maksudnya warna najis ya. Kalau warna kekuningan sebab lumut atau udah lama itu enggak ya. Itu waktu kita berwudu apa harus menghadap kiblat atau Sunnah aja menghadap kiblat ya. Ya itu tadi rukun yang 4 yang basuh muka ini syarat. Udah kalau udah terpenuhi ini 2 rukun sama syarat wudu sah wudunya. Rukun sama syarat, muka, tangan sampai siku, kepala, kaki, udah. Itu doang yang dituntut rukunnya. Kan kumur 3 kali itu semua sunnah. Cuma jangan sampai kita tinggalin dah. Ini kita belajar rukun gitu biar paham. Sama ini syarat juga yang paling penting ini 2. Sebab Islam insyaallah. Kami Islamis insyaallah, suci dari haid nifas. Ya, kita tahu wudu itu wajib ya untuk sholat, air bersih. Ini aja nih 2 yang diperhatikan, nggak ada sesuatu yang mencegah ya. Katolik. Karena sekalian setelah berwudu itu diharamkan ya, misalnya minum. Enggak. Sebelum sholat minum gitu. Enggak. Ya enggak diharamkan. Bahkan ada yang merokok. Nah itu Itu tuh. Itu yang ngaco tuh sampai puasa pertemuan lagi selanjutnya pertemuan selanjutnya kita bahas hal-hal yang membatalkan wudu. Itu kita tahu enggak? Apakah merokok membatalkan wudu? Ya. Ada sekalian To be continue. sebelum sholat juga udah pasti tuh semua kumpul semua. Apa lu ini makan bisa. Nah nanti ada kita tahu apakah makan membatalkan wudu. Itu semua nanti kita di pertemuan selanjutnya ya, hal-hal yang membatalkan. Insyaallah. Apa tuh? Cuci kenapa? Emang? Iya emang kenapa? Bisa makanan Nggak masalah. Ya. Maksudnya kena? Oh maksud? misalnya pakai gigi palsu dulu kan masih pasang misalnya. Sunnah dibersihkan, sunnah. Cuma nggak wajib, nggak wajib. Sama seperti kita sholat masih ada sisa-sisa makanan, itu kita sunnah untuk kumur untuk menghilangkan sisa makanan. Sunnah. Tapi iya nggak apa-apa. Kita sholat masih ada sisa-sisa makanan nggak apa-apa selagi kita nggak telan sisa-sisa makanan tersebut. Kalau sengaja tidak sengaja tertelan sih nggak kenapa-napa. Tidak sengaja tertelan.
Misalnya masih ada daging nyangkut, jadi mana daging lumayan nih. Berarti di Berasa. Taruh di sholat kita, biarin aja nyelip. Ntar kalau di sholat baru nyelip. Ludah nggak apa-apa sih di luar sholat, ludah nggak kenapa-napa. Ini maksudnya kita. Jadi tiup. Iya, tiup nggak apa-apa. Sebelum jembatan sekarang rokok nggak? Ya nanti kita bahas di pertemuan Kalau selanjutnya. nggak wudhu nggak? Nah, ya wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.